Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita akan podcast lagi bersama dengan Ustaz Sobah untuk membahas terkait dengan membangun keluarga Qurani. Dan tidak lupa salawat salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena perjuangan beliau, para sahabat dan para tabiin Islam biasa sampai negeri ini. Maka dari itu saya tune terus di YouTube Masjid Agung Al-Azhar, dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang tema yang mungkin menyangkut tentang keresahan orang zaman sekarang Ustaz ya. Gimana sih cara ngebangun keluarga? Karena banyak yang baru nikah sudah pisah. Naudzubillah. Ada yang nikah tapi ternyata mencoba untuk mendua karena nggak nyaman dengan pasangan. Naudzubillah. Kira-kira kan yang menjadi patokan sebagai keluarga itu kan harusnya ada dalam Quran Ustaz ya. Kira-kira bagaimanakah cara membangun konsep keluarga Qurani dalam Islam Ustaz, dan bagaimana cara praktis untuk menerapkan nilai Quran dalam keluarga itu Ustaz, kira-kira Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, ini perkara yang sangat penting ya, masalah keluarga. Jangan berharap sebuah umat, sebuah bangsa itu akan berhasil maju dengan pesat, maju dengan jaya ya, kalau dari sisi lembaga terkecil yaitu keluarga ini sendiri tidak bisa dibangun dengan baik. Maka bangunan negara, bangunan bangsa, bangunan umat itu akan tegak kokoh manakala bangunan keluarga itu tegak dan kokoh. Dan oleh karenanya kita sebagai umat Islam tentu saja harus berupaya agar bangunan keluarga kita sejalan dengan konsep Islam, sejalan dengan konsep As-Sunnah, selain tentu saja sejalan dengan konsep Al-Quran. Dan oleh karenanya dari sejak awal ya, ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan itu hendak melangsungkan apa yang disebut dengan pernikahan itu, maka dari awal agar masing-masing itu agar apa yang disebut dengan ta'aruf. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi diciptakan laki-laki dan perempuan, suku-suku dan bangsa-bangsa itu tidak untuk terpisah-pisah sendiri-sendiri, tetapi berikutnya adalah untuk saling mengenal. Nah, maka antara laki-laki dan perempuan yang akan kemudian menjadi pasangannya itu mesti harus ada ta'aruf, saling kenal mengenal. Dan bagusnya dalam ta'aruf itu sampai kemudian dilangsungkan pernikahan itu tergantung pada masing-masing dari ini, bagaimana laki-laki mengenal perempuan, bagaimana perempuan mengenal laki-laki. Nah, tentu Islam mengatur bagaimana proses-proses mengenal ta'aruf itu. Tidak seperti yang terjadi di dunia barat, tidak seperti yang terjadi di era modern di mana adab, di mana etika, di mana syariah, di mana agama itu tidak lagi diperhatikan. Lalu adalah antara muda-mudi yang terkenal dengan dekadensi moral dalam rangka melangsungkan pernikahan, tetapi diawali dengan cara-cara ta'aruf yang tidak benar. Nah, di ayat itu di akhirnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Jadi adab untuk bertaaruf itu sendiri
adalah diatur oleh Islam. Tidak boleh kemudian seorang laki-laki ingin mengenal calon yang dicintai itu dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, itu sebelum masuk kepada selanjutnya membangun keluarga. Apalagi ketika sudah disepakati dan menjalankan, bahkan Islam mengajari bagaimana memilih yang terbaik, ya, memilih yang terbaik. Ada kata Rasulullah, ada setidaknya kriteria-kriteria. Ada orang itu tungkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu dinikahi ada beberapa faktor terkadang. Ada 5 liha. Bisa jadi karena hartanya, duitnya banyak, maka tertarik untuk mengambil dia sebagai istri. Ada begitu. Ada li jamaliha, karena cantiknya, cantik molek, seorang perempuan itu maka didekati untuk dalam rangka ini. Ada li nasabiha, karena nasabnya, keturunannya, ini dari keturunan ini, maka kemudian berupaya untuk ini. Yang keempat ada lidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid dini taribat yadak, pesan Rasulullah, maka beruntunglah yang memilih seorang perempuan karena dilihat dari sudut agamanya. Taribat yadah, maka beruntunglah dia. Nah, itulah beberapa hal yang mengantarkan seseorang itu nanti sejak awal proses pemilihannya, sehingga nanti ketika sudah dalam rumah tangga, maka ini. Tapi kalau dari awalnya sudah bermasalah, maka ya bisa jadi nanti ketika membangun rumah tangganya nanti keropos, tidak kokoh, tidak kuat. Maka diharapkan anak-anak, ya, adik-adik, ya, kalangan remaja, upayalah ta'aruf dengan benar, kemudian memutuskan, memilih dengan kriteria-kriteria yang benar, sampai kemudian setelah itu insya Allah membangun keluarga secara benar. Siap, Ustaz. Kan tadi kan terkait dengan agamanya ya, mencari agamanya kan. Sampai ada yang bilang saya mau nyari yang hafizah 30 juz gitu. Sampai dibilang ini nyari pasangan tuh nyari imam masjid katanya. Makanya yang dimaksud dengan agama itu gimana kira-kira? Kriteria standarnya gitu. Ya, kalau berbicara dengan tentang agama itu kan agama meliputi berbagai aspek. Setidaknya meliputi 4 aspek. Aspek yang pertama berkaitan dengan hatinya, berkaitan dengan akhlaknya, berkaitan dengan intelektualnya, berkaitan dengan komunikasi sosialnya, berkaitan dengan kepribadiannya itu sendiri. Jadi setidaknya ada 4 hal itu. Melihat kepribadian, bagaimana kepribadiannya, baik apa tidak. Yang kedua melihat bagaimana komunikasi sosialnya, pembawaannya dalam berkomunikasi dengan teman-temannya, baik akrab, ramah, atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga intelektualnya, berkaitan dengan pendidikannya, berkaitan dengan pemikirannya yang dipikirkan ini apa. Ada yang dipikirkan ini hanya urusan-urusan duniawi, urusan-urusan harta, urusan-urusan kebendaan, atau yang dipikirkan itu tidak hanya masalah bendawi, tapi yang rohani juga. Dan yang keempat, diperhatikan masalah hatinya. Al-Quran banyak berbicara berkaitan dengan hati itu. Hati itu termasuk di dalamnya keimanannya kepada Allah. Bagaimana kekhusyuannya kepada Allah dalam menjalankan berbagai macam ibadah. Juga kemudian kecintaannya kepada orang, rahim, ya, berlaku mencintai, menyayangi kepada orang, atau gampang dikit-dikit marah, dikit-dikit membenci dan sebagainya. Nah, itu semuanya hendaknya diperhatikan dengan matang. Tentu setiap orang ada kekurangannya, tapi setiap orang juga ada kelebihannya.
maka jangan cari kekurangannya pada calon pasangan atau pasangan yang bahkan yang sudah menikah. Jangan cari kelemahan-kelemahannya, tetapi carilah kelebihan-kelebihannya pada pasanganmu. Ada kelebihanmu pada pasangan, ada kelebihannya pada pasanganmu, ada kekurangannya. Maka ambillah kelebihan-kelebihannya, ya, tutupilah kekurangan-kekurangannya. Kamu dijadikan menjadi pasangannya dalam rangka supaya menutupi kekurangannya. Begitu pula dia dijadikan pasangan untukmu supaya dia menutupi kekurangan. Maka pasangan itu saling menutupi, ya, saling memberikan yang kurang, ya, saling melengkapi, dan begitu seterusnya. Berarti memang perannya adalah bukan tentang dilayani ya, tapi saling melayani. Saling melayani, saling berbagi, saling memberi, ya, tidak saling mencari kesempatan. Kalau itu tidak ada cinta, kalau itu tidak ada sayang. Yang ada adalah mengambil kesempatan dari ini. Kalau begitu caranya, maka akan sulit membangun rumah tangga yang mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti Ustadz, bagaimana cara membangun komunikasi sebagai dasar bentuk keluarga yang kurang nih Ustadz? Dan bagaimana kalau kita untuk mengakomodir kalau ada konflik yang terjadi gitu, perbedaan pendapat gitu, ada berantem atau marah gitu Ustadz? Iya, dan di dunia ini Allah ciptakan berbeda-beda, nggak ada yang sama. Ya, bahkan dua orang yang kembar pun ada perbedaannya. Apalagi dua orang yang berbeda, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Pasti yang satu dari keluarga yang berbeda, yang satu dari keluarga yang berbeda. Ketika menyatu, itu pasti dengan berbagai macam perbedaan. Perbedaan di kajian Islam itu ada istilah fiqhul i'tilaf dan ada fiqhul ikhtilaf. Fiqhul i'tilaf itu adalah bagaimana memahami untuk menyatukan dari yang ikhtilaf itu. Fiqhul ikhtilaf itu memahami perbedaan-perbedaan itu. Dalam kehidupan kita ini, bahkan tidak hanya dalam hal rumah tangga, dalam berbagai hal selalu ada keragaman-keragaman itu. Allah memang menciptakan mukhtalifan alwanuh, berbeda-beda warnanya, berbeda-beda ragamnya, berbeda-bedanya. Nah, bagaimana kemudian ragam ini meramnya? Adalah manajemen, adalah aturan, adalah Islam memberikan syariah, memberikan ajaran, ya, yang harus dipatuhi terkait dengan adab bagi suami, ada adab bagi istri. Nanti ketika mendapatkan keturunan anak-anak, adab orang tua kepada anak-anaknya, adab anak-anak kepada orang tuanya. Allah Akbar. Al-Quran mengatur itu, Islam mengatur itu secara detail. Bagaimana suami dengan istri, istri dengan suami, yang intinya semuanya harus melakukan muamalah berdasarkan adab Islami. Adab Islami. Suami umpamanya kepada istrinya, nggak boleh mentang-mentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu di atas menjadi pemimpin istrinya gitu, lalu berlaku sewenang-wenang, berlalu diktator karena semua penghasilan dari dia, maka lalu membaginya secara terlalu ketat, ya, dalam satu hari dijatah segini, wah, atau sebaliknya, saking cintanya kepada istrinya lalu membaginya royal sekali sampai habis sama sekali, sang suami nggak punya apa-apa. Nah itu diseimbang, wala tabsudha kullal basti, kata Al-Quran dalam Al-Furqan itu, janganlah kamu membaginya dengan semuanya sampai habis, tapi juga jangan wala taglul yadaka maghlulatan wala taj'al yadaka maghlulatan ala unuk,
Jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Terbelenggu maksudnya pelit sama sekali, nggak ngasih apa-apa kepada istri. Nah, ini berkaitan dengan adab sang suami kepada istri. Nah, begitu pula sebaliknya, istri kepada ini. Bagaimana melayani, bagaimana menyuguhi, bagaimana berbakti, ya. Itu yang suami istri. Nanti anak kepada orang tua, birrul walidain, umpamanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, disuruh wa bil walidaini ihsana. Dan kata-kata perintah untuk mentaati orang tuanya itu setelah Allah. Wa qada alla ta'budu illa iyyah, ya, menyembah tidak ada menyembah selain kepada Allah. Terus baru kedua wa bil walidain. Jadi perintah kedua setelah Allah itu orang tua. Nah, maka adab anak kepada orang tua, berbakti, birrul walidain. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Nah, bahkan rasa di hati kesel, dongkol, kemudian mengungkapkan dengan ungkapan yang enggak suka, itu pun enggak boleh. Apalagi dengan tindakan yang menyakitkan, dengan mengusirnya, dengan menghardiknya, dengan marah-marahnya kepada orang tua. Nah, ini diatur sedemikian rupa oleh Islam, oleh Al-Quran. Adab anak kepada, begitu pula orang tua kepada anak-anak. Ada adab yang harus dilakukan kepada mengajari, mendidik. Qala Luqmanul libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah. Umpamanya diperkenalkan tentang tauhid, diperkenalkan tentang agama, tentang akidah. Dikenalkan tentang siapa itu Allah. Allah yang Maha Esa, ya Allah yang Maha Kuasa. Kemudian mengenal baik kepada wala taqsid waqsid fi masyika, dan sederhanakanlah dalam berjalanmu, jangan sombong. Pendidikan, ya, pendidikan. Dan pendidikan yang pertama al-madrasah al-ula, sebagai rumah tangga atau keluarga adalah al-madrasah al-ula, adalah al-ummu madrasah al-ula. Ibu adalah madrasah pertama. Kalau ibu mempersiapkan dengan baik, maka anak-anak selanjutnya akan baik. Tetapi kalau ibu, orang tua, mempersiapkan dengan tidak benar dalam pendidikannya, maka anak-anak berikutnya akan tidak benar. Nah, ini beberapa, ya, bagaimana membangun keluarga yang di dalamnya ada orang tua, ada anak, ada suami, ada istri, itu terjadi harmoni. Antara ini, harmoni itu dilakukan manakala ada akhlak, mana ada adab di dalam. Berarti kan di luar itu saling melengkapi, ya. Sebagai suami kita nggak boleh pelit sama keluarga, tapi jangan terlalu boros juga. Sebagai istri melayani suami dan mendidik anak, dan anak juga nggak boleh kurang ajar sama orang tua, Ustaz. Yeah. Tapi kan di zaman sekarang, Ustaz, kayak misalnya ada orang bilang keseimbangan antara spiritual dan material, Ustaz, ya. Jadi kayak ada orang tua tuh di rumah ada orang tua, tapi kayak nggak ada orang tua, pada sibuk kerja gitu, Ustaz. Yeah. Akhirnya mereka mikir dengan cari uang yang baik itu biar anaknya bisa sekolah yang bagus, tapi di rumah anak juga butuh orang tua itu, Ustaz. Kira-kira gimana Ustaz harus menanggapinya itu? Apakah emang orang tua itu memang boleh cari kerja sampai jarang di rumah, saya nyari uang yang banyak gitu? Apa gimana Ustaz kira-kira? Betul. Fenomena di masyarakat kita, ya, semuanya keluar rumah. Laki-laki, perempuan, suami, istri keluar semua, anak-anak ditinggal. Nah, maka hal kondisi seperti ini harus hati-hati betul. Ya, hati-hati betul. Bukan berarti perempuan nggak boleh kerja. Ya, perempuan harus wajib di rumah terus, gitu, umpamanya nggak boleh keluarnya. Kalaulah terpaksa melakukan itu, ya, bahwa ibu juga harus mencari nafkah keluar rumah, umpamanya, maka hati-hati, perhatikan anak-anak, jangan sampai gara-gara
mencari rezeki, mencari nafkah, semuanya keluar, tetapi kemudian justru efeknya justru terjadilah dekadensi moral. Efeknya kemudian justru broken home. Efeknya kemudian justru anak-anak tidak terurus, pendidikannya tidak. Karena pendidikan anak lagi-lagi tidak cukup dengan pendidikan di sekolah, madrasah, tidak cukup di masyarakat. Justru yang inti adalah pendidikan di keluarga. Nah, bahwa kemudian orang tua, ayah dan ibu memutuskan untuk harus bekerja di luar rumah, maka ini risikonya sangat tinggi. Risikonya sangat tinggi. Usahakan untuk bisa tetap memperhatikan, mendidik anaknya, bisa diatur sedemikian rupa sehingga urusan pekerjaan dengan urusan perhatian kepada anak itu tetap dijaga. Kalau memang bisa, maka silahkan dilakukan. Tetapi kalau resikonya itu mengerikan, resikonya itu berat, lebih baik salah satu mengalah. Lebih baik satu mengalah dan fokuslah kepada anak-anak, kepada mendidik anak-anak. Ini bagaimana nanti musyawarahnya di keluarga itu. Kadang-kadang yang jadi masalah tuh adalah keinginan gaya hidup, Ustaz ya. Pengennya penghasilan segini biar sekolahnya bisa 100 juta gitu sebulan gitu, Ustaz. Jadi dengan seperti itu, kalau memang walaupun ada uang banyak, tapi kalau keluarga itu tidak terdidik, takutnya malah jadi hilang sisi spiritualnya, Ustaz ya, berarti ya. Ya, jadi dua sisi, dan Islam memperhatikan keseimbangan itu. Keseimbangan itulah i'tidal, keseimbangan itulah adil, ya. Tidak boleh kedua orang tua terlalu berkutat dengan harta benda supaya dapat mendapatkan hasil yang banyak, tapi menelantarkan anaknya itu dari urusan spiritual. Anaknya hanya diberikan fasilitas-fasilitas yang sifatnya duniawi, yang sifatnya materi, bajunya, kendaraannya, apa sarana kebutuhannya secara fisik, makannya, ini oke, itu bagus. Oke, itu bagus. Anak makannya juga harus bergizi, harus yang bagus, yang ini yang kualitas bagus. Tentu kualitas yang bagus dengan ini ya perlu biaya yang ininya. Tetapi tidak cukup dengan urusan makan, tidak cukup dengan urusan kendaraan, urusan pakaian. Anak ini sangat membutuhkan pembinaan spiritual. Nah, dan dalam hal ini yang menentukan orang tua. Bagaimana ini? Kalau sanggup untuk mengajari sendiri langsung, maka dirinya sendiri langsung. Kalau tidak, dengan bantuan ada guru, ada ustadz, ada apa, bagaimana ini. Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia, dan di Indonesia fasilitas alhamdulillah berkaitan dengan urusan-urusan yang sifatnya intelektual, pendidikan, keilmuan, sains dan teknologi, maupun pendidikan yang sifatnya itulah spiritual, iman dan takwa ada tersedia. Nah, tinggal bagaimana orang tua ini ya jangan heboh urusan cari duit saja sampai lupa anaknya dikemanakan, dididik di mana, bagaimana mengurusinya, bagaimana ya, bagaimana mengingatkan anak ini sholat, bagaimana mengingatkan anak ini puasa, bagaimana mengingatkan anak ini untuk apa, untuk tata krama, untuk adab, apa sopan santun. Nah, ini kalau tidak mengingatkan, sibuk dengan urusan bisa. Jangan abaikan anak-anak karena dalam rangka kebutuhan materinya, lalu kebutuhan rohaninya dibiarkan. Anak membutuhkan perhatian, anak membutuhkan sentuhan-sentuhan ibu, sentuhan-sentuhan ayah, membutuhkan spiritnya, hatinya ini membutuhkan sentuhan kasih sayang dari ayah. Soalnya kan kalau manggil guru matematika kan selesai itu cuma buat ujian sekolah doang, satu kali. Kalau guru agama itu kan seumur hidupnya, dan akan membuat kesan yang luar biasa. Diajak ke masjid,
ikut jamaah, walaupun dia masih SD kelas 1, yang belum sholat, nggak sholat juga nggak apa-apa, belum balik gitu. Tetapi perlu ada pendidikannya. TK masjid, dia ajak ke masjid. Nanti bikin ribut saja di masjid. Oh iya, anak-anak ya begitu, suaranya keras, teriak-teriak, begitu, lari-lari, begitu. Tetapi diajak ke masjid itu, ikut bersama ayahnya itu akan menjadi kesan yang tidak pernah hilang nanti ketika sudah dewasa, ketika sudah besar. Maka dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam diberikan tempat untuk anak-anak, ya, diberikan tempat untuk anak-anak untuk masuk ke masjid, untuk ikut sholat walaupun belum waktunya. Bahkan Rasulullah SAW mengajari dalam hal sholat itu ketika sudah mulai umur 7 tahun kecil sudah dilatih untuk sholat. Bahkan ketika sudah 10 tahun kemudian ada tidak mau mengikuti ini, maka boleh dilakukan teguran dengan keras supaya jangan sampai meninggalkan sholat. Walaupun belum balik. Pendidikan itu menjadi penting. Berarti gitu Ustaz ya, kita harus ngajak anak itu dari kecil kalau bisa ke masjid Ustaz. Biar mereka nggak berisik, tapi yang penting mereka berkesan bahwa masjid itu tempat yang enak untuk kita berkumpul Ustaz ya. Betul. Berarti Ustaz, adakah tips-tips juga untuk kita nih sebagai keluarga ini bisa ngebangun keluarga yang Quran itu gimana caranya biar bisa ngedidik anak biar cinta Quran? Terus kalau misalnya istrinya ternyata juga atau suami baru hijrah gitu biar mau belajar dan jadi keluarga yang Qurani itu Ustaz kira-kira. Sang suami, sang bapak bertanggung jawab atas semuanya, atas istrinya dan atas anak-anaknya. Bertanggung jawab tidak hanya urusan materi, tetapi bertanggung jawab urusan intelektualnya dan urusan hatinya. Yang paling berat ini urusan hatinya ini. Maka bapak perlu sering-sering berkomunikasi dengan ibu. Jangan diam-diaman, ya, diajak ngobrol, diajak apa problem yang dihadapi oleh ibu dalam mendidik anak-anaknya. Ya, seringlah berkaitan dengan ibu kepada anak-anak. Berkaitan dengan ibu kepada sang suami, ya, terjadilah komunikasi yang bagus antara suami dengan istri. Jangan saling gengsi, saling diam-diaman. Ya, ada masalah didiamkan saja, kan bapak sudah ngerti. Diam saja, bapak sudah ngerti. Ya, bapak sudah ngerti. Padahal bapak nggak ngerti, nggak tahu bahwa itu satu hal yang tidak pas dengan istrinya. Omongkanlah. Barangkali suaminya nanti bisa memberikan solusi. Andai kata sang suami belum bisa memberikan solusinya, mungkin belum bisa memberikan apa yang diminta oleh istrinya, dengan komunikasi itu diharapkan nanti bisa ada solusi bersama. Nah, begitu pula kepada anak-anak. Jangan sampai dibiarkan anak itu dengan ulahnya sendiri dengan ini, karena anak-anak itu sendiri sedang terus-menerus dalam pencaharian, maka diperlukan sosok teladan, ya, sosok teladan itulah ayah, sosok teladan itulah ibu, orang tuanya. Nah, maka orang tua harus menjadi teladan dalam berbagai hal. Jangan hanya setiap maghrib menyuruh anaknya untuk membaca Al-Quran, sementara ayah ibunya nonton TV atau sibuk dengan HP-nya. Jangan. Dibikinlah program-program yang berkaitan dengan belajar untuk kecerdasan intelektualnya maupun belajar dalam hal urusan spiritualnya. Ada ngaji bersama, kita diajak ke tempat-tempat tertentu, ke musola, ke masjid, diajak membaca Al-Quran, dipastikan anaknya ini mestinya sudah waktunya bisa membaca Al-Quran, ini kok belum, bagaimana seharusnya, harus dilatih membaca Al-Quran. Jangan dibiarkan sesuka dia. Harus ada program-program dan target-target yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Dengan demikian diharapkan bisa berhasil dalam mendidik anak ini.
Ya Ustaz, berarti bukan cuma kasih makan secara materi, tapi juga secara rohani Ustaz ya. Terakhir Ustaz, pesan untuk para ayah bunda semua di rumah, bagaimana caranya untuk mempertahankan nilai keluarga yang Islami dan Qurani di tengah arus globalisasi dan juga perubahan hidup ini Ustaz, dan modernis yang ada ini Ustaz, kira-kira. Baik, ayah bunda dan adik-adik, pasangan suami istri yang berbahagia, ini membangun rumah tangga adalah ibadah yang paling panjang. Kalau sholat duhur ya 7-10 menit. Tetapi ini berumah tangga itu begitu melaksanakan akad nikah, maka itu terus panjang sampai Allah menentukan. Allah cabut salah satunya, Allah pisahkan salah satunya di antara mereka berdua. Sampai situ ibadah itu panjang, tidak ada masa batas tertentu, nggak ada, sampai takdir yang menentukan. Karena ibadah ini ibadah yang panjang, maka problem-problem yang dihadapi sangat bervariasi dan sangat banyak. Oleh karenanya perlu fasta'inu bis-sabri was-shalah. Memintalah tolong kepada Allah agar bisa beribadah dalam membangun rumah tangga ini dengan bis-sabri was-shalah, dengan penuh apa? Kesabaran dan sholat. Dan sholat, kesabaran dan sholat. Problem itu banyak, selesaikan satu persatu dengan tenang, jangan dengan marah, dengan santun, tidak dengan cara sabar. Ada ujian harta, ada ujian apalagi ujian harta, ada ujian pekerjaan, ada ujian yang dihadapi oleh kedua pasangan ini, maka hadapilah dengan sabar. Tidak cukup dengan sabar, tetapi juga bisa sabri wassalah. Dengan apa? Kalau bahasa yang biasa dia ini al-ikhtiyar wa doa. Ada ikhtiar dan ada doa. Kerja-kerja dilakukan dengan gigih, itulah ikhtiar. Ya, tetapi selain bekerja keras, bekerja di gigih, banting tulang, ya itu ikhtiar duniawi, ya ikhtiar ini ikhtiar akli, tetapi jangan lupa ikhtiar yang kedua adalah doa. Mendekatlah kepada Allah, jangan jauhi Allah, ya, karena yang menentukan segalanya, yang memberikan semua itu adalah Allah. Ikhtiarmu boleh, ikhtiarmu bagus, upaya bekerjamu bagus, tetapi yang menentukan nanti dikasih atau tidak itu Allah. Kalau kita dekat dengan Allah dalam doa-doa, dalam sholat kita, dalam zikir Allah, kita takarrub kepada Allah, maka insya Allah apa yang kita ikhtiarkan melalui pekerjaan yang dengan gigih kita lakukan itu, ditambah dengan takarrub dalam sholat, dalam doa, insya Allah kemudian Allah mengijabahi, Allah meridhoi, Allah mengabulkan dari apa yang kita inginkan itu. Ini oleh karenanya mudah-mudahan kita semuanya saling memahami siapa posisi kita sebagai suami dari istri kita sebagai istri dari suami kita sebagai ayah dari anak-anak kita memahami kita sebagai ibu dari anak-anak kita, memahami anak dari orang tua kita, terciptalah suasana yang harmonis, suasana yang sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kepada kami min azwajina dari pasangan kami, wa dzurriyyatina dan keturunan kami apa? Qurrata a'yun, menenteramkan hati, menyejukkan hati, ya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami semua menjadi imam-imam, pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
kemampuan untuk memanage, ya, membangun, mengatur ini, insya Allah setelah itu akan mampu mengatur dengan yang lebih besar lagi. Tentu mengatur ini nanti imamah itu, kepemimpinan itu. Kemudian di situ ada sidik, ada fatona, ada tabligh, ya, seperti sifat-sifat Rasulullah. Sang pemimpin besar Rasulullah itu memiliki ciri-ciri apa? Sidik, jujur, benar, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan kebohongan. Bagaimana pemimpin utama tetapi berbohong, tetapi curang? Bagaimana dengan rakyatnya? Kalau sidik, amanah, memegang teguh bahwa saya punya istri itu amanah, itu pemberian dari Allah, amanah dari Allah. Oleh karenanya harus bahwa saya punya anak, dulu nggak punya anak, berjuang untuk punya anak, ini amanah, jangan ditelantarkan amanah itu. Maka yang kita pimpin itu adalah amanah, dan oleh karenanya kita harus memegang teguh mandat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian tabligh itu apa? Menyampaikan, bisa menyampaikan pikirannya yang supaya terjadi keluarga yang bagus ini. Bagaimana apa yang harus dikerjakan, bagaimana menyampaikan ketika marah, ketika menangis, ketika bergembira. Jangan-jangan bergembiranya berlebihan sampai hura-hura, hambur-hamburkan duit. Bagaimana ayah, suami bisa menyampaikan dengan bahasa yang bagus, dengan narasi yang bagus, dengan kata-kata yang bagus, sehingga tidak harus tersinggung, tetapi terciptalah tujuan yang kita ini. Nah, yang ini tentu adalah fatona, cerdas, ya, cerdas, tidak asal menyuruh, tidak asal membenci, tidak asal melakukan sesuatu, tapi dipikirkan dengan baik. Cerdas itulah nanti timbullah namanya al-hikmah. Al-hikmah, apa itu al-hikmah? Yaitu kebijaksanaan, mengatur rumah tangga dengan penuh bijaksana. Bijaksana itu ada di dalamnya keadilan, ada di dalamnya kerukunan, ada di dalamnya itu persamaan, al-musawat, dan lain sebagainya. Seorang pemimpin rumah tangga, ya, harus mampu memiliki itu saja. Sifat-sifat pemimpin itu, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan Alhamdulillah berkah sehat selalu ayah bunda semua bang kakak. Insya Allah dengan podcast hari ini tentang ngebangun keluarga Qurani bisa jadi wasilah dan pembelajaran kita bersama bagaimana pentingnya bangun keluarga, bukan cuma secara materi tapi juga secara rohani. Yaitu semoga dengan ini semua Allah berkahan kita dan berikan kita keluarga yang terbaik dan jadikan keluarga yang gak cuma di dunia tapi juga berkumpul di akhirat surga nanti. Makasih semuanya, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Masjid Agung Al-Azhar. Dan makasih semuanya, jazakumullah khair. Dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.